Apa kabar semua yang ada di rumah? Semoga luar biasa, dahsyat ya. Yuk kita mau siapkan hati kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita secara online di pagi hari ini. Mari semua adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan pujian, Bapa, Ku datang padamu. Sungguh baik, sangat baik buat kami. Kami mau bersorak-sorak, kami mau memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah sekolah minggu online kami ke dalam tangan-Mu dari awal sampai selesainya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik semua yang ada di rumah, kakak minta sekarang yuk semua bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau sama-sama bergembira buat Tuhan Yesus. Yang masih di rumah, yang masih sering marah-marah siapa? Ayo coba papa mamanya lihat, yuk siapa? Ayo ngaku gitu, jangan ngambek-ngambek, jangan marah-marah lagi ya. Kita mau sama-sama happy, kita mau sama-sama bersuka cita buat Tuhan Yesus. Yuk kakak Dwita, ayo sama-sama kita mau puji Tuhan. Ayolah kemari. Jangan suka marah-marah.
ada, berarti adik-adik di rumah juga jangan kalah semangat sama kakak-kakak ya, karena masih muda semua, masih kuat, sehat, makan yang banyak kan semua kan. Yuk kita mau kembali puji Tuhan, kita mau angkat lagu setinggi-tingginya lagi. Yuk dengan semangat adik-adik di rumah sambil tepuk tangan. Nanti ikuti gerakan ya kakak-kakak di depan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Haleluya. Yuk adik-adik semua tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yuk adik-adik semua kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik, sangat baik buat kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang kami dengar. Berkati Miss yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom anak-anak semua, selamat hari Minggu. Minggu ini minggu yang sangat spesial karena kita mengadakan tayangan ibadah secara online. Anak-anak, minggu ini kita mau belajar satu hal dari firman Tuhan. Kita mau belajar mengucap syukur. Kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Anak-anak yang ada Alkitabnya di rumah dibuka. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18.
Kita baca sama-sama ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Anak-anak semua, ada beberapa hal yang mau kita pelajari di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Yang pertama, mengucap syukur. Apa sih mengucap syukur itu? Secara gampangnya anak-anak, mengucap syukur itu adalah mengucapkan terima kasih, berterima kasih. Setiap kita menerima pertolongan dari orang, kita menerima sesuatu dari orang lain, kita selalu mengucapkan terima kasih. Itu yang diajarkan oleh orang tua kita. Nah anak-anak, lalu mengucap syukurnya berterima kasih kepada siapa saja? Yang pertama dan terutama kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Anak-anak, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan Yesus itu sudah melakukan segalanya untuk kita. Dia sudah rela untuk disiksa menderita tubuhnya, rela disalib, memberikan hidupnya ganti kita. Semua yang dia bisa sudah dia korbankan buat keselamatan kita, buat kebaikan kita anak-anaknya. Karena itu anak-anak ingatlah selalu untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus mengucap syukur berterima kasih kepada orang tua kita, orang-orang di sekeliling kita, teman-teman kita. Karena semua orang tua kita itu, keluarga kita, teman-teman kita itu adalah orang-orang yang ditaruh Tuhan bersama kita untuk menolong kita, untuk membantu kita, untuk mendoakan kita. Kalau kita menerima sesuatu dari Tuhan, kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Saat kita menerima sesuatu dari orang tua kita, jangan lupa bilang terima kasih. Ma, terima kasih ya, hari ini sudah masakin saya nasi goreng. Pa, terima kasih ya Pa, Papa sudah bekerja keras untuk bisa bayar uang sekolah saya. Jangan lupa, jangan sungkan untuk mengucapkan terima kasih. Anak-anak, yang kedua adalah dalam segala hal. Dalam hidup kita ini anak-anak, ada tawa, ada juga menangis. Ada suka, ada juga duka. Ada juga kadang-kadang kita mengalami kelebihan, ada kadang-kadang kita mengalami kekurangan. Nah anak-anak, Tuhan mengajarkan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya jangan hanya waktu enak aja kita mengucap syukur. Jangan hanya waktu diberkati kita mengucap syukur. Jangan waktu sehat saja kita mengucap syukur. Tapi dalam segala hal kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Anak-anak, ingatlah pelajaran dari bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Generasi yang keluar dari Mesir itu tidak ada hampir semuanya tidak masuk ke tanah perjanjian. Hanya 2 orang yang diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb. Kenapa tidak Tuhan izinkan? Mereka sudah keluar dari Mesir, capek-capek menderita, tapi akhirnya tidak masuk tanah perjanjian. Karena satu anak-anak, mereka tidak mengucap syukur, mereka bersungut-sungut. Waktu mereka haus, mau minum, ternyata mata airnya pahit, marah-marah. Bukannya berdoa, marah-marah. Sudah sampai di padang gurun, lapar, dikasih mana oleh Tuhan. Lalu masih marah-marah lagi, kalau di Mesir enak, bisa makan daging. Marah-marah lagi, bersungut-sungut sama Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan berikan burung puyuh. Bangsa Israel begitu banyak bersungut-sungut, mengeluh kepada Tuhan. Tidak mengingat kebaikan Tuhan, tapi yang diingat, ini kurang, itu kurang. Ini nggak ada, itu nggak ada. Selalu menyalahkan Tuhan atas keadaan yang tidak enak. Nah anak-anak ingat, dalam segala hal, kita harus mengucap syukur. Dalam segala hal kita harus berterima kasih. Kenapa? Karena Tuhan sudah merancangkan segala hal itu baik untuk kita. Mungkin kadang-kadang kita mengalami hal yang gak enak, gak apa-apa. Itu artinya kita lagi diajar Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan. Yang ketiga anak-anak, dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur itu adalah kehendak Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kehendak itu artinya Tuhan mau, Tuhan ingin. Allah mau, Allah ingin. Jadi Allah mau, Tuhan ingin, kita anak-anaknya selalu mengucap syukur. Jadi itu adalah perintah Allah. Yang namanya perintah anak-anak itu berarti harus ditaati. Kan ada T-A-A-T, taat. Namanya perintah Allah harus ditaati. Jadi kalau Allah bilang, kalau Tuhan bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita sebagai anak-anaknya, kalau kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat. Artinya kita harus belajar mengucap syukur. Anak-anak semua, masa-masa ini memang masa-masa yang tidak enak. Anak-anak mesti di rumah aja, nggak bisa kemana-mana. Sekolah-sekolah di rumah, belajar di rumah, nggak bisa ketemu dengan teman-teman.
Papa mama kalian juga mau bekerja, gak bisa seperti biasanya. Kenapa? Karena ada wabah virus COVID-19. Supaya kita harus menjaga diri kita, keluarga kita masing-masing dengan stay at home, work at home, study at home. Anak-anak mungkin gak enak. Tapi ingat, harus mengucap syukur, harus berterima kasih. Berarti ini kesempatan supaya kalian lebih banyak dengan keluarga kalian, dengan papa mama di rumah. Lebih banyak waktu dengan adik, dengan kakak, dengan keluarga kalian di rumah. Anak-anak, jalanilah masa-masa ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Maka berkat Tuhan akan turun dalam hidup kita semua. Anak-anak, setelah firman Tuhan ini nanti kalian akan dengar tuh pengalaman teman-teman kalian yang di rumah aja. Ada beberapa teman yang berkata enak, ada beberapa teman yang berkata bosen. Bukannya bosen lalu berarti salah ya anak-anak ya. Miss Nadia aja di rumah juga bosen gitu ya. Tapi di balik cerita mereka tuh walaupun enak, walaupun bosen, mereka berusaha mencari kegiatan, berusaha mencari apa sih yang bisa dilakukan untuk menghilangkan kebosanan mereka. Anak-anak, ingat minggu ini kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita harus di rumah karena sedang ada virus corona. Pemerintah menyarankan kita tetap di rumah atau stay at home supaya kita terhindar dari virus corona. Halo. Karis, ini kan kita lagi di rumah aja nggak kemana-mana ya? Ya, Kenapa sih Karis kita masih di rumah aja? karena nanti virus corona berdampak, kita kan bisa sekolah lagi. Oh gitu. Di depan ada virus, ada kuman. Ada virus, ada kuman ya. Berbahaya ya. Jangan nanti pegang-pegang ada virus di tangannya. Oh iya betul. Halo Sion, Halo, kenapa sih kita semua di rumah aja? gara-gara ada virus corona, nanti kalau kita keluar rumah, nanti virus corona menyebar ke kita. Mama mau nanya boleh nggak? Boleh Abang, kenapa sih abang di rumah aja tuh? main-main sekolah, Iya, kenapa sih abang di rumah aja? ada virus corona luar, nanti sakit. Oh, ada virus corona di luar. Mami mau nanya nih, Vina tuh kalau di rumah tuh enak apa enggak? Kadang-kadang bosen, kadang-kadang ya nggak bosen gitu. Ya ada enaknya, ada bosennya juga. Enak gak di rumah aja? Bosan apa enak? Bosan, Kenapa bosan? nggak bisa ketemu teman-teman di sekolah. Enak ketemu teman-teman ya? Abang bosan nggak di rumah? Enggak, Nggak bosan? iya. Abang di rumah ngapain aja? Main-main, sekolah, ABC, apa, semua belajar. Oh, semua belajarin. Iya, Oh, jadi abang di rumah aja belajar. iya, Oh gitu. Oke, makasih ya Adriel. iya. Bye-bye, Tuhan berkati. Terima kasih. Jadi kalau di rumah ngapain aja selama di rumah? Main sama adik, main sama teman. Oh gitu. Tapi jadi juga pengen ke sekolah lagi kan? Oh ya sudah ya J, ayo bikin lagi. Karis kalau di rumah aja tuh ya, ngapain aja sih? Apa yang Karis lakukan sih di rumah aja? Main tembak-tembakan, Iya. main game, Terus nonton TV, belajar nggak? belajar. Belajar juga ya? Oke, makasih ya Karis. Nonton TV, main handphone. Terus makan tidur, iya. Mandi juga, Belajar nggak? belajar. Tapi sekarang lagi tidur ya? Oke, makasih ya dek. Makan, belajar, main HP, nonton TV, tidur, udah. Terima kasih ya Sihol. Iya, sama-sama.
Nonton rumah-rumahan, rumah-rumahan. Terus ngapain lagi? main uang, nonton, Terus matak-matakan. ya oke deh, thank you ya. Ya ada main Lego, ya ada main game, ada latihan keyboard, kadang-kadang bantuin orang tua, ya masih banyak lagi. Makasih Edu. Kayak nonton TV atau main game atau belajar, Bantuin maminya seperti apa? kayak bantuin cuci piring atau nempel. Hebat. Hal-hal yang mencegah kebosanan saya adalah bermain game, menonton TV, bermain piano, bersepeda. Pertama main, kedua beresin rumah dan lain-lain, dan membantu orang tua. Jadi terima kasih. Anak-anak, Miss Nadia akan membagikan aktivitas untuk sekolah minggu kita Minggu 5 Juli 2020. Untuk anak-anak kelas Batita, kalian bisa berdoa dengan sikap yang benar, lalu difoto oleh papa atau mama kalian. Lalu foto kalian berdoa dengan sikap yang benar itu bisa dikirim ke grup WA kelas kalian masing-masing. Lalu untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah bersekolah di TKA dan TKB kelas 1 dan kelas 2 SD, kalian ada aktivitas untuk berdoa supaya wabah virus corona ini segera berakhir di Indonesia, supaya kita bisa sekolah lagi, bisa kegiatan lagi seperti biasa. Nanti kalian berdoa, lalu papa atau mama kalian bisa merekam video saat kalian sedang berdoa. Lalu videonya bisa dikirimkan ke grup WA kelas kalian masing-masing. Untuk anak-anak yang sudah sekolah di kelas 3, 4, 5, 6, dan 1 SMP, kalian ada aktivitas kuis Alkitab mencari kata di dalam Alkitab. Contohnya, Matius 1 ayat 1 kata ke 1. Lalu kalian tulis jawabannya. Ya anak-anak ya. Matius 1 ayat ke 1 kata ke 1 itu jawabannya adalah inilah. Demikian contohnya anak-anak. Soalnya ada 12 nomor. Anak-anak boleh tulis jawabannya di selembar kertas. Lalu kalian foto jawabannya itu dan kirim ke WA-nya Miss Nadia. Japri, jangan di grup. Nanti kalau di grup bisa saling melihat jawaban yang lain ya. Kalau kalian mau tahu nomor WA Miss Nadia, ada di grup kalian, nanti Miss Nadia share. Oke, siap ya anak-anak ya? Pertanyaan pertama. Kejadian 1 ayat yang ke-30 kata kedua. Kejadian 1 ayat 30 kata kedua. Pertanyaan kedua. Amsal 11 ayat 16 kata ketiga. Amsal 11 ayat 16 kata ketiga. Pertanyaan ketiga. Wahyu 1 ayat 18 kata ke-12. Wahyu 1 ayat 18 kata ke-12. Pertanyaan keempat. Maleakhi 3 ayat 6 kata ke-1. Maleakhi 3 ayat 6 kata ke-1. Pertanyaan kelima. Lukas 8 ayat 29 kata keempat. Lukas 8 ayat 29 kata keempat. Pertanyaan keenam. Yesaya 12 ayat 4 kata ke-7. Yesaya 12 ayat 4 kata ke-7. Pertanyaan ke-7. Bilangan 14 ayat 18 kata ke-7.
Bilangan 14 ayat 18 kata ke-7. Pertanyaan ke-8. Roma 1 ayat 1 kata ke-12. Roma 1 ayat 1 kata ke-12. Pertanyaan ke-9. Keluaran 2 ayat 20 kata ke-1. Keluaran 2 ayat 20 kata ke-1. Pertanyaan ke-10. Markus 12 ayat 11 kata ke-6. Markus 12 ayat 11 kata ke-6. Pertanyaan ke-11. Galatia 5 ayat 22 kata ke-5. Galatia 5 ayat 22 kata ke-5. Pertanyaan ke-12, pertanyaan terakhir. Anak-anak, semua kata yang kalian tuliskan sebagai jawaban nomor 1 sampai 11 itu harus kalian susun, kalian rangkai menjadi isi dari salah satu ayat yang terdapat di dalam Alkitab. Oke anak-anak, jadi kalian tulis jawaban kalian nomor 1 sampai 11 dulu di selembar kertas jawabannya saja. Lalu yang nomor 12 itu semua kata yang dari nomor 1 sampai nomor 11 kalian rangkai, kalian susun menjadi isi suatu ayat yang terdapat di dalam Alkitab. Itu untuk nomor yang 12. Kalau sudah selesai, kalian foto jawaban kalian yang sudah kalian tulis di selembar kertas itu. Kalian tulis nama, lalu kalian kirimkan foto tersebut japri ke WA Miss Nadia. Nanti bagi yang jawabannya benar semua akan mendapat sesuatu dari Tuhan Yesus. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Sekarang kita juga akan berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Juli ini. Siapa saja yang berulang tahun di bulan Juli ini? Ada Revano Masyak, ada Jesli Neibaho, ada Hans Devern, ada Michael Joseph, ada Rizky Sitanggang, ada Sandi Yosua, ada Margareta, ada Kellen Sitanggang, ada Jocelyn Wijaya, ada Garen Immanuel, ada Alin Mardianto, dan Romauli Simbolon. Mari kita bersatu dalam doa. Kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Juli ini. Lalu kemudian kita akan tutup pertemuan hari ini dalam doa berkat. Mari lipat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman kami, buat adik-adik kami, anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun di bulan Juli. Kami mengarahkan tangan kami memberkati mereka semua ya Tuhan. Turunkan kasih karunia-Mu atas mereka yang berulang tahun selama bulan Juli ini. Biarlah berkat dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis Roh Kudus dengan Roh Kudus memberkati roh jiwa tubuh mereka. Mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak yang pintar di sekolah. Mereka menjadi anak yang hormat, menyayangi keluarga mereka. Dan kami percaya mereka bertumbuh di dalam kerohanian mereka. Tuhan Yesus berkati papa mama mereka semua. Kami mengucap syukur buat pertemuan kami hari ini. Kami percaya kami diberkati Tuhan. Kami akhiri pertemuan kami, perjumpaan kami pada hari ini. Kami mohonkan kiranya berkat Tuhan mengalir atas kami semua. Anak-anak semua boleh angkat tangannya tinggi. Katakan amin setiap berkat yang kita imani terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati kalian semua. Dibuat berhasil apapun yang kalian kerjakan. Ingat Tuhan ciptakan kita bukan jadi ekor, tapi jadi kepala dan selalu naik bukannya turun. Oleh karenanya biarlah berkat dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah manis dari Roh Kudus memberkati roh jiwa tubuh kami semua, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu,
kami yang menyaksikan tayangan ini diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu penuh hari ini. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.